Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 17 November 2024 merupakan pekan biasa ke-33 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono dan Felicita Zahara. Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami ucapkan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini, kami kembali datang padamu untuk mendengar sabda-Mu. Kuasai dan rajailah seluruh hati dan pikiran kami, akal budi kami oleh Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami dimampukannya untuk menerima, merenungkan, dan melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya sabda-sabda yang kami dengar ini semakin menguatkan iman kami hari demi hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 12, ayat 1-3. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati,
dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 11 sampai 14, dilanjutkan ayat 18. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 13, ayat 24 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit." Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Akhir zaman, menakutkan atau menggembirakan. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariat. Saudari-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Dalam bacaan pertama hari ini, mengisahkan nubuatan Daniel tentang keadilan pada akhir zaman yang akan dialami oleh orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab. Mereka adalah orang-orang yang tetap taat dan setia pada Allah, meski mengalami masa-masa yang amat menyesakan, penuh dengan penderitaan. Keadilan yang sama akan diberikan kepada mereka yang telah mati dan tertulis namanya dalam kitab. Mereka akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang tidak taat dan menyangkal Allah, serta menolak untuk menemukan kebenaran, namanya tidak akan tertulis dalam kitab, akan mengalami penderitaan yang kekal. Mereka yang selamat adalah orang-orang bijak yang menjadi cahaya bagi orang lain untuk menemukan kebenaran sejati. Apakah kebenaran itu? Dalam suratnya kepada orang Ibrani, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebenaran itu adalah Yesus Kristus yang telah mempersembahkan kurban yang paling sempurna, yaitu dirinya sendiri. Yesus hanya satu kali mempersembahkan kurban, tetapi hutang dosa semua umat manusia dihapusnya. Berbeda dengan persembahan yang dilakukan para imam, dengan kurban yang sama dan berulang-ulang, tetapi sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Setelah mempersembahkan dirinya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia menyempurnakan mereka yang dikuduskan untuk selama-lamanya. Yesus, dialah yang menyelamatkan dan membangkitkan orang-orang mati, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Daniel hari ini. Dia kebenaran sejati yang akan menghakimi dengan adil seluruh ciptaan pada akhir zaman. Dialah kebenaran sejati yang ditunggu-tunggu kedatangannya sebagai hakim yang adil. Tetapi sebelum kedatangannya kembali, dia mengingatkan akan ada banyak penderitaan yang harus dialami oleh para pengikutnya. Mereka akan mengalami penyiksaan, penghinaan, bahkan pembunuhan. Demikian juga akan ada penderitaan akibat peperangan, serta penderitaan oleh karena bencana alam. Seperti yang difirmankan hari ini di dalam bacaan Injil, gambaran kedatangannya didahului dengan gelap dan tidak bersinarnya matahari, juga bulan. Bintang-bintang akan berjatuhan, bahkan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apakah ini peristiwa yang mengerikan? Sepertinya tidak. Sebab pada saat itu, orang akan melihat dia datang dalam awan-awan dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar. Pada saat yang sama juga, dia memerintah malaikat-malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh muka bumi. Kapankah hal itu akan terjadi? Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga serta anak manusia pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Namun demikian pasti terjadi,
seperti yang disabdakannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudari-saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui saat ini, perang antara Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, juga perang saudara di beberapa negara masih terus terjadi. Banyak korban tidak bersalah mati sia-sia. Kelaparan merajalela. Akibat perang, perekonomian dunia terguncang, dan ini berdampak juga bagi kita. Sebab harga-harga kebutuhan sehari-hari terus naik. Beberapa tahun lalu, kita dan seluruh dunia diliputi ketakutan oleh virus COVID yang tiba-tiba muncul dan memakan banyak korban meninggal. Gempa bumi terjadi baik di negara kita maupun di negara-negara lain. Tsunami, banjir bandang, dan bencana-bencana alam lainnya masih terus terjadi. Kita juga diingatkan oleh BMKG supaya berhati-hati akan kemungkinan terjadinya gempa bumi megatrust dengan kekuatan yang dahsyat. Banyak orang yang mengatakan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Merenungkan nubuatan Daniel dan perkataan Tuhan Yesus tentang kedatangan yang kedua, sepertinya akhir zaman bukanlah peristiwa yang mengerikan, tetapi peristiwa yang menggembirakan. Sebab di saat itu Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dia akan mengadili kita dengan adil dan bijaksana seturut dengan perbuatan-perbuatan kita. Dia akan membangkitkan kita dari kematian dan memberi kehidupan kekal bersamanya. Tetapi peristiwa akhir zaman akan menjadi mengerikan apabila nama kita tidak tertulis di dalam kitabnya. Jika kita menolak untuk menerima kebenaran Tuhan, dan Dia akan menempatkan kita pada penderitaan kekal. Oleh sebab itu, Tuhan menasehati kita supaya berhati-hati dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan saat itu tiba. Tapi kita sudah menerima pengetahuan tentang kebenaran, dan Tuhan berharap kita tetap berpegang pada kebenaran itu, taat dan setia padanya, serta melakukan semua perintah-perintahnya. Di dalam situasi apapun, bahkan situasi terberat sekalipun, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya dan nama kita tertulis indah di dalam kitabnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau Hakim yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kami sadar akan kelemahan-kelemahan kami, tetapi kami percaya cinta-Mu lebih besar daripada kelemahan-kelemahan kami itu. Ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Bantu kami untuk terus bertahan sebagai orang-orang pilihan-Mu. Mampukan kami juga untuk menjadi cahaya bagi orang-orang lain, sehingga mereka boleh menemukan kebenaran sejati dan bersama-sama kami memperoleh keadilan-Mu, serta mendapat kehidupan kekal ketika Engkau datang sebagai Hakim yang mulia. Semua permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama-sama Engkau di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.